Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahilladzi fadala baina asy-syuhuri wal ayyam wa ja'ala ramadhana min afdali mawasimil 'am wa futiha fihi abwabul khairi lil anam. Alhamdulillahu lahu awwalan wa akhira wa syukru lahu zahiran wa batina. Fala ilaha illa subhanahu, af'aluhu kulluha mahmudah, wa yaduhu daiman bil ata'i mabsutah. Wa sallallahu wa sallama ala khairi man shalla wa sham, wa tahajjada bil laili wa qam, wa bayyana li ummatihi al halala wal haram. Fa salawatullahi rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas setiap nikmat yang dikaruniakan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Ini merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, yang dimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ajlasakum, apa yang menyebabkan kalian duduk bersama di tempat yang mulia ini. Kemudian para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya kami duduk di majelis ini, kami duduk bersama ini dalam rangka kami saling mengingatkan di antara kami terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kami semuanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, telah datang kepadaku Jibril alaihi salam, dan dia mengatakan kepadaku bahwasannya Allah Subhanahu wa taala membanggakan para hambanya di hadapan para malaikat karena mereka duduk di majelis dalam rangka untuk mengingat akan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada mereka semuanya. Maka ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan duduknya kita di sini betul-betul menjadi sebuah kebanggaan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala banggakan di hadapan para malaikat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwasannya kita berada di akhir daripada bulan Sya'ban, dan kita sampai kepada tanggal 22 ya, apa 23? 22 bulan
Sya'ban. Artinya Ramadan sudah ada di pelupuk mata kita. Ramadan sudah ada di hadapan kita. Baik kita mau menyambut Ramadan ataupun tidak menyambut Ramadan, Ramadan pasti datang. Maka kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala dan kita selaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita jadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan yang betul-betul persiapan diri kita menuju bulan Ramadan yang penuh keberkahan di dalamnya. Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwasannya para ulama terdahulu sebelum datangnya bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mereka sampaikan, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepadaku untuk berjumpa dengan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah Ramadan kepadaku. Ya Allah, jadikanlah amalan-amalanku amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala mengatakan para ulama terdahulu mengatakan dengan doa ini. Dan di antara mereka mengatakan, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Karena tentunya jamaah rahimani wa rahimakumullah, tanpa sebuah doa, tanpa munajat kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kita bisa diselamatkan diri kita untuk berjumpa dengan Ramadan. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesempatan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama terdahulu mereka mengatakan Syahrul Rajab huwa syahrul zar'i, bahwasannya bulan Rajab adalah bulan menanam. Wa syahrul Sya'ban huwa syahrul saqi zar'i, bahwasannya bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman. Wa syahrul Ramadan huwa syahru hasadiz zar'i, adapun bulan Ramadan adalah bulan kita tinggal memanen apa yang sudah kita tanam. Artinya di sini mengandung sebuah makna ketika datangnya bulan Rajab menunjukkan kepada kita bahwasannya kita mulai menanam kebaikan. Semua kebaikan kita tanam. Ketika muncul bulan Sya'ban kita siram itu, sehingga ketika datang bulan Ramadan kita betul-betul siap, kita betul-betul mantap. Kita tinggal memanen apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita siram. Sehingga Ramadan ketika kita menapakinya, ketika kita menjalaninya, tidak ada sebuah
hal yang memberatkan kita semuanya. Kenapa? Karena kita sudah terlatih di bulan Rajab, karena kita sudah terlatih pula di bulan Sya'ban, sehingga Ramadan sudah bukan acara pelatihan lagi, bukan pelatihan lagi. Bahkan mereka menyerupakan bulan Rajab dengan birrih. Mereka menyerupakan bulan Rajab itu dengan angin. Kemudian mereka juga menyerupakan bulan Sya'ban dengan awan, dan bulan Ramadan dengan hujan. Di sini digambarkan bahwasannya betul-betul Ramadan akan menghujani kita dengan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak sekali. Bahwa Ramadan akan menghujani kita dengan keberkahan-keberkahan yang sangat luar biasa. Bahwa Ramadan akan memberikan kepada kita dan menghujani kita dengan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bulan Ramadan. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan terkait dengan bulan Sya'ban, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajab war Ramadan. Kadang Sya'ban ini menjadi bulan yang menyebabkan orang lalai daripada Rajab dan Sya'ban, Rajab dan Ramadan. Ya. Padahal kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Padahal di Sya'ban ini amalan-amalan hamba diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku sangat suka ketika amalan-amalanku diangkat dan aku kondisinya dalam kondisi berpuasa. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lainnya kecuali bulan Ramadan. Ini sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita melihat ada apa di balik keutamaan bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, ketika awal malam di bulan Ramadan, sufidat asyayatin, setan-setan dibelenggu, wa maradatul jin, dan geraknya jin juga dipersempit, wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha bab, dan ditutupnya pintu-pintu neraka dan tidak akan dibuka pintu neraka tersebut. Wa futihat abwabul jinan, dan akan dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha bab, dan tidak pernah pintu surga Allah tutup. Wa yunadi munadin minas sama, maka ada panggilan dari langit, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang pencari kebaikan, aqbil, maka sambutlah kebaikan tersebut. Wa ya baghiya syarri aqsir, wahai orang-orang yang mencari keburukan, mencari hal-hal yang kejahatan, aqsir, berhenti. Ini panggilan dari Allah, dari langit,
untuk kita betul-betul menyambut bulan Ramadan ini dengan sambutan yang begitu sangat luar biasa. Walillahi utaqa'u minan nar. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala setiap malam di bulan Ramadan ada para hamba yang dibebaskan daripada api neraka. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang berharap sebuah kebaikan, aqbil, sambut Ramadan itu. Datangi Ramadan itu. Wa ya baghiya syarri aqsir. Dari orang-orang yang terbiasa dengan melakukan sebuah kejahatan, sebuah keburukan, adu domba, mengejek dan lain sebagainya, aqsir, berhenti. Dan merangka untuk menyambut bulan Ramadan. Ini keutamaan dari bulan Ramadan. Maka seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah keberkahan di dalam bulan Ramadan, maka patut untuk dia bergembira. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yunus ayat ke-57, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa birahmati, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu semuanya bergembiralah kalian semuanya. Wa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan bulan Ramadan bahwasanya Ramadan syahrul taubah. Ramadan adalah bulan taubat, bulan seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan seorang berhenti daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang tidak lepas daripada kesalahan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khata' wa khairu khatta'ina tawwabun. Setiap bani Adam pasti punya kesalahan, dan sebaik-baiknya kesalahan yang dilakukan oleh bani Adam, dia melakukan tawwabun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, tinggalkan sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Sehingga dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadi law lam tudnibu la dhahaballahu bikum wala jaa biqaumin yudnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum, akhrajahu Muslim. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan sebuah sumpah, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah penegasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laulam tudnibu, jikalau kalian tidak pernah melakukan sebuah dosa, la dhahaballahu bikum, sungguh Allah akan pergi dari diri kalian semuanya. Wala jaa biqaumin,
Dan sungguh Allah akan mendatangkan suatu kaum yudnibuna, kemudian mereka melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan, fayastaghfirunallah, kemudian mereka beristighfar kepada Allah, fayaghfirullah, kemudian Allah ampuni mereka semuanya. Artinya ini menegaskan bahwa setiap kita pasti melakukan sebuah dosa. Setiap kita pasti melakukan sebuah kemaksiatan. Maka ketika seorang melakukan sebuah kemaksiatan dan dosa, dia istighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena enggak ada manusia itu yang bersih daripada dosa. Rasul menegaskan di sini, kalau umatku enggak punya dosa sama sekali, mereka akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan hadirkan suatu kaum yang dimana ketika mereka melakukan sebuah dosa, dia beristighfar kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, kemudian Allah ampuni mereka semuanya. Maka Ramadan syahrul taubah, Ramadan bulan taubat, bulan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah kita lakukan di bulan-bulan sebelum Ramadan, kita tinggalkan ketika itu hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, pernah pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ingin naik mimbar, setiap beliau naik ke satu tingkat, beliau mengatakan amin. Naik ke tingkat berikutnya, tangga berikutnya, beliau mengatakan amin. Naik ke tangga berikutnya lagi, Rasul mengatakan amin. 3 kali Rasul mengatakan amin. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mengatakan, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza, kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Setiap engkau menaiki tangga mimbar engkau mengatakan amin, tangga yang kedua engkau mengatakan amin, tangga yang ketiga engkau mengatakan amin, kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala li Jibril, Jibril mengatakan kepadaku, Jibril menyampaikan kepadaku, ragima anfu abdin adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilhul jannata. Sungguh sangat merugi ada seorang hamba tatkala dia mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya masih hidup, falam yudkhilhul jannah, tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Maka apa kata Rasulullah? Celaka orang yang punya orang tua, entah keduanya atau satu di antara keduanya masih hidup, kemudian tidak menyebabkan dia masuk surga, celaka dia. Apa kata Rasulullah? Amin. Ya. Kemudian yang kedua, summa qal radima anfu abdin dakhala alaihi ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celaka seorang hamba tatkala datang bulan Ramadan, falam yughfar lahu, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Ramadan begitu saja lewat, seperti mobil melewati dia, seperti kereta melewati dia, seperti pesawat melewati dia, seperti orang yang melewati dia, begitu saja tanpa dia mengambil sebuah hal-hal yang bisa menyebabkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Celaka. Maka qultu amin, kata Rasul, aku katakan amin. Kemudian yang berikutnya,
Ragima anfum ri'in dzukirtu indahu falam yusalli alaik. Dzukirta indahu falam yusalli alaik. Kata Jibril alaihi salam mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celaka seorang tatkala namamu disebut wahai Muhammad di hadapannya, falam yusalli alaik, mereka gak mau bersalawat kepada engkau wahai Muhammad. Padahal Allah itu punya malaikat disebut sayyahin, malaikat yang menyampaikan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, 1 minggu sangat cepat dan akan melewati kita begitu saja. Maka gunakanlah dengan baik. Buatlah sebuah kegiatan-kegiatan yang positif. Tinggalkan segala macam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Ramadan syahru minnatin uzma. Ramadan adalah bulan anugerah yang paling besar. Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan datangnya bulan Ramadan. Sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala di akhir surat Al-Baqarah ayat ke-185, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Dari ayat 183, seruan untuk orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Kemudian di akhir daripada ayat yang 185, Allah mengatakan la'allakum tashkurun, agar kalian semuanya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini disebutkan dalam sebuah kitab Madarijus Salikin bimanzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwasanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan anna syukra mabniyun ala khamsi qawaidi, bahwasannya syukur itu dibangun di atas 5 pondasi. Seorang dikatakan bersyukur ketika 5 pondasi ini dia dibangun. Yang pertama, khudu'us syakir lil mashkur, ketundukan orang yang bersyukur kepada al-mashkur. Siapa yang disyukuri? Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tunduk kepada Allah, dia patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hubbuhu lahu, dan yang kedua dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa i'tirafu bi ni'matih, dan dia meyakini akan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kemudian yang ketiga, wasana'uhu, yang keempatnya, wasana'uhu alaihi biha, dan dia memuji menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang begitu banyak. Kemudian yang kelima, wa alla yasta'milaha fima yakrah, dan dia tidak menggunakan nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Maka di sini bisa kita lihat, ketika Ramadan syahru minnatun uzma, Ramadan bulan anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala,
maka bagaimana kita betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah, kita mencintai Allah, kita meyakini kenikmatan tersebut, kemudian kita memuji Allah, dan kita pergunakan Ramadan itu dengan hal-hal yang bisa menjauhkan diri kita daripada apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah Ramadan syahrus sabri anil ma'siyah. Ramadan bulan bersabar terhadap kemaksiatan. Disebutkan bahwasannya, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Jamil Ulumi wal Hikam, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa afdalu anwa'is sabri asyam, jenis kesabaran yang paling utama adalah puasa. Fa innahu yajma'u as-sabra ala anwa'is thalathah, karena ketika seorang berpuasa itu mengumpulkan 3 jenis kesabaran. Li'annahu sabrun ala ta'atillahi azza wa jalla. Kesabaran yang pertama adalah dia sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, seorang tatkala berpuasa, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi haram bagi dia. Minum halal, makan halal, seorang berhubungan dengan istrinya halal. Akan tetapi ketika Ramadan itu semuanya tidak dihalalkan, itu menjadi sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang ditinggalkan oleh hamba-hamba yang sedang berpuasa. Sehingga para ulama menjelaskan terkait hal-hal yang membatalkan puasa itu pokoknya 3: makan, minum, berhubungan suami istri dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, itu pokok yang batalkan puasa itu cuma 3 sebenarnya. Ya. Kemudian wasabrun an maksiatillah, dia bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal 'abda yatruku syahwatahu lillah wa nafsuhu qad tunazi'uhu ilaiha. Lihat, seseorang meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang meninggalkan sesuatu yang dia inginkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, sebuah hadis qudsi, innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam, setiap amalan ibnu Adam itu untuk mereka sendiri, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, dan puasa itu hanyalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas puasa tersebut. Lihat, ketika Allah mengatakan fa innahu li, dia itu hanya untuk aku, kata Allah. Artinya Allah menisbatkan pahala puasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan pahalanya. Padahal kalau kita ngelihat, setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ya, bahkan sampai 700 kali lipat. Akan tetapi tatkala puasa, fa innahu li, dia hanya untukku, wa ana ajzi bihi. Kenapa seperti itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam hadis qudsinya, innahu taraka syahwatahu
wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makanannya, dia tinggalkan minumannya li ajli, untuk aku. Lihat, sehingga enggak akan mungkin dia diberikan pahala yang recehan. Pahala cuma 100 kali lipat, 700 kali lipat, kecil itu. Maka fa innahu li wa an ajzi bihi. Aku yang akan memberikan balasan puasa tersebut. Ya, karena dia adalah untukku, untuk aku. Ya, ini terkait dengan bahwasanya puasa bulan kesabaran untuk meninggalkan sebuah kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam sebuah surat Az-Zumar ayat ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang sabar tanpa ada hitungannya, tanpa terhitung balasan dari orang-orang yang bersabar. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, seseorang tatkala dia berinteraksi dengan manusia, kemudian dia mampu sabar dengan setiap gangguan-gangguan yang ditimpakan manusia kepadanya, lebih baik dibandingkan orang gak pernah interaksi dengan manusia, dengan orang lain, dan dia gak mampu untuk bersabar dengan gangguannya. Maka tatkala kita berinteraksi dengan manusia, pasti akan mendapatkan sebuah apa? Sebuah gangguan-gangguan itu. Karena itu merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza ahabbal abda ibtala. Allah Subhanahu wa taala tatkala mencintai seorang hamba, dia akan diuji. Ya. Jadi itu bentuk sebuah kecintaan Allah Subhanahu wa taala, akan diuji. Tatkala dia bersabar, maka dia akan mendapatkan sebuah pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairu khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullahu jami'an. Sesungguhnya kedatangan bulan Ramadan sangat layak untuk kita semuanya menyambut dan mengambil manfaat daripada datangnya bulan Ramadan. Sehingga Profesor Dr. Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, beliau menekankan 4 pokok di dalam kita menyambut bulan Ramadan. Pokok yang pertama adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya bulan Ramadan. Karena disampaikan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-du'a huwal ibadah. Dari sahabat Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Tsumma qara'a, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat surat Ghafir ayat ke-60. Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, maka sungguh aku akan mengabulkan doa kalian semuanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong untuk berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke neraka jahannam dakhirin, dalam kondisi hina, dalam kondisi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang tatkala ingin menyambut suatu hal yang besar di hadapannya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang pertama, dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dia disampaikan kepada bulan Ramadan yang tadi di awal kita sampaikan. Kemudian yang kedua, seorang hamba berdoa kepada Allah untuk diberikan taufik, mampu melaksanakan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan. Karena enggak setiap seorang mampu melaksanakan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan, walaupun setan-setan terbelenggu. Karena setan-setan yang dibelenggu adalah setan-setan yang besar. Akan tetapi setiap jiwa kita semuanya yang sekarang muncul, Ramadan setan dibelenggu tapi masih kemaksiatan dia lakukan. Dipersempit jalannya jin dan setan, tetapi ketaatan kepada Allah tidak mampu dia lakukan. Berarti memang bawaannya adalah bawaan dari diri pribadi masing-masing. Yang dimana diantaranya doa adalah Allahumma inna fihi ala siyami wal qiyam. Ya Allah, bantulah kami untuk mampu melaksanakan puasa dan qiyam di bulan Ramadan. Tanpa kita memohon kepada Allah taufik untuk dimudahkan kita melaksanakan amalan soleh, mustahil kita mampu untuk melakukan itu semuanya. Sebagaimana kajian-kajian kita yang pernah terdahulu kita sampaikan, apa disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, bahwasannya innal abda muhtajun ila isti'anati billahi ta'ala fi fi'lil ma'murat wa tarkil mahdurat was sabri ala jami'il maqdurati kulliha. Seorang hamba memerlukan untuk memohon bantuan kepada Allah dalam 3 hal. Yang pertama, di dalam melaksanakan perintah Allah, minta tolong kepada Allah. Di dalam menjauhi larangan-larangan Allah, minta tolong kepada Allah. Dalam sabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna
fihi 'ala siyami wal qiyam. Ya Allah, bantulah kami di dalam menjalankan puasa dan dalam menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seorang hamba tatkala berdoa kepada Allah, berdoa untuk dikabulkan doanya dan amalan-amalannya di bulan Ramadan tersebut. Seperti doanya misalnya, Allahumma ja'al minal mutaqabbilin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang diterima amalan kami. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia dijauhkan daripada api neraka. Seperti dia mengatakan, Allahumma khtam lana bil itqi minan niran. Ya Allah, tutuplah kami, tutuplah usia kami dengan kami dijauhkan daripada api neraka. Minta kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum datanya bulan Ramadan, perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mustahil besok Ramadan Allah cabut nyawa kita. Tidak mustahil ketika kita sudah bersahur misalnya di hari pertama bulan Ramadan, Allah cabut nyawa kita. Maka terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita betul-betul diberikan sebuah taufik dalam melakukan sebuah amalan-amalan kebaikan. Jamaah, orang melakukan sebuah kebaikan tanpa taufik dari Allah mustahil. Tanpa pertolongan Allah mustahil dia bisa lakukan itu. Yang muncul nanti sebuah apa? Kebanggaan diri. Melakukan amalan kecil, langsung dia pamerkan kepada orang. Dia sampaikan kepada orang. Bahkan dia viralkan kepada orang, dalam rangka untuk mendapatkan pujian sanjungan daripada orang semuanya. Ini orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan sebuah amal-amal kebaikan. Kemudian pokok yang kedua, kata beliau hafizahullah taala, istiqbalir Ramadan biniyati khalisati ala amalil khair. Di dalam menyambut bulan Ramadan, kita harus memurnikan niat di dalam melaksanakan amalan-amalan kebajikan. Murnikan niat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-16, "Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bikulli syai'in alim." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah mereka ingin ngajari Allah Subhanahu wa taala terkait agama mereka, sehingga mereka menginginkan untuk disyiarkan kepada orang-orang tatkala mereka melakukan sebuah kebaikan, ingin mengajari Allah, wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tahu apa yang terjadi di muka bumi dan juga di langit. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah segala sesuatu itu maha mengetahui. Maha mengetahui apa-apa yang terjadi di muka bumi ini, Allah tahu. Maka murnikan di dalam amalan kebaikan kita dengan niat-niat yang khalis, dengan niat-niat yang murni untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung kepada niat. Banyak orang-orang yang duduk-duduk di masjid, ternyata niatnya tidak benar, ternyata dia tidak mendapatkan pahala. Banyak orang-orang menyangka dia itu melakukan sebuah amalan kebaikan, ternyata di hadapan Allah sama sekali bukan merupakan sebuah kebaikan. Mereka mengira bahwasanya mereka melakukan sebuah kebaikan-kebaikan dalam agama. Ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah berharga.
Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung kepada niat. Kemudian disebutkan bahwasannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal berwasiat kepada anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya Abdullah, wahai anakku Abdullah, inwi khaira." Niatkanlah, setiap niat itu melakukan sebuah kebaikan. Inwi khaira, berniatlah untuk melakukan sebuah kebaikan. Fa illam ta'malhu, jikalau engkau sudah berniat dengan kebaikan dan belum mampu untuk melaksanakannya, fa inna niyataka lahu khairun, sesungguhnya di dalam niatmu itu ada sebuah kebaikan. Maka perbanyak kita untuk berniat dengan niat-niat yang baik. Kita belum mampu untuk mengamalkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan niatnya itu merupakan sebuah kebaikan. Karena dia sudah punya niat untuk berbuat yang baik. Sehingga kata beliau hafizahullahu taala, fa idza nawal abdu khaira ujira alaihi khaira. Apabila seorang hamba berniat kebaikan, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Wa kam min mri'in rafa'at niyatuhu amalah. Berapa banyak orang-orang yang dimana amalnya Allah tinggikan derajatnya disebabkan karena niatnya. Wa kam min mri'in khafadat niyatuhu amalahu. Dan berapa banyak orang-orang yang dia itu beramal khafadat niyatuhu, yang niatnya menjadi rendah sehingga amalannya jadi rendah pula. Kam min amalin saghirin tu'addimuhu an-niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil ternyata menjadi sebuah amalan yang besar disebabkan karena niat. Wa kam min amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amalan-amalan yang besar akan tetapi dengan niat yang buruk menjadi kecil itu amalan. Maka nasihat dari Imam Ahmad bin Hanbal, kita camkan dalam diri kita semuanya untuk senantiasa berniat untuk hal-hal yang baik. Kita hilangkan daripada diri kita suudzon kepada orang. Kita hilangkan dari diri kita sebuah sifat-sifat hasad, sifat dengki, sifat buruk sangka kepada orang. Kita tanamkan sifat baik sangka kepada orang. Dan perbanyak kita doakan orang-orang yang dimana mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pelit kita untuk mendoakan saudara-saudara kita. Ada seorang mufti dari Makkah Al-Mukarramah. Ketika pada waktu itu ada seorang bertanya, waktu itu kami bermajelis, ada orang bertanya, "Wahai Syekh, apabila ada orang yang mencela engkau enggak ada, kemudian memberikan sebuah gelar-gelar yang tidak benar kepada engkau enggak ada di hadapan mereka, bagaimana tanggapan engkau?" Apa kata beliau? "Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala membuka kejelekan-kejelekanku melewat orang lain tanpa aku ketahui, sehingga aku tidak perlu untuk apa? Untuk mengoreksi diri pribadi diriku." Subhanallah. Kemudian kata beliau, ada hal yang paling sangat luar biasa.
balaslah kebaikan dengan kebaikan dan jangan balas keburukan dengan keburukan. Subhanallah, orang udah berbuat buruk gak kita balas dengan keburukan? Tidak. Karena kita berharap ada sebuah kebaikan daripada dia, sehingga kita pun lepas daripada iri, dengki dan emosi kepada orang lain. Subhanallah, ini para ulama. Para ulama paling bebas daripada kedengkian kepada saudara-saudaranya. Sampai-sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'bul umam min qablikum, atau da'ul umam min qablikum al-hasad wal baghdha. Ada penyakit-penyakit umat-umat terdahulu adalah sifat al-hasad wal baghdha. Sifat hasad dan sifat senang ngadu domba. Subhanallah. Beda sedikit, beda pemahaman menjadikan suatu hal yang besar. Padahal disinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus membawa rahmatil alamin. Bahkan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana rahmatun muhdad." Sesungguhnya aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahmat yang dihadiahkan untuk umatku. Maka apa yang akan kita cari? Setiap kita enggak mengetahui amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi, inwi khaira. Perbanyak niat dengan niat-niat kebaikan. Kemudian yang berikutnya, yaitu pokok yang ketiga, adalah an yuhayyi al-abdu nafsahu bitabsiriha bi anna manfa'atal amal fihi salihatan li nafsihi. Seorang hamba mempersiapkan dirinya dengan sebuah pandangan yang benar bahwa manfaat amalan kembali kepada dirinya. Manfaat amalan kembali kepada dirinya. Ketika amalan kita buruk, kembali kepada diri kita. Ketika amalan itu baik, kembali kepada diri kita semuanya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat ke-46, "Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha." Barang siapa yang beramal saleh maka akan kembali kepada dirinya. Wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan sebuah keburukan akan kembali kepada jiwanya. Ya. Jadi kita harus menyiapkan diri kita bahwa setiap apa yang kita lakukan itu kembali kepada diri kita semuanya. Sehingga enggak usah takut. Enggak usah takut kepada apa-apa yang akan diomongkan oleh orang semuanya. Kenapa? Karena kita sudah menanamkan pada diri kita, kita melakukan sebuah kebaikan dan kebaikan tersebut akan kembali kepada diri kita semuanya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, la yakhafuna laumatal laim. Dia enggak pernah takut terhadap celaan orang-orang yang mencela dia. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-41, "Faman ihtada falinafsih." Barang siapa yang mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala falinafsih, maka kembali kepada dia. Ketika dia mendapatkan petunjuk, apa-apa yang keluar daripada pikiran-pikirannya itu pikiran-pikiran yang jernih. Tidak pernah berpikir terhadap suatu hal-hal yang jelek kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang sesat, sesungguhnya dia telah menyesatkan dirinya. Ya. Orang mencari jalan-jalan kesesatan, sejatinya dia itu sedang
menjadikan dirinya menjadi sesat. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat ke-9 sampai ayat ke-10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka sungguh bahagia orang-orang yang mau membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh sangat merugi orang-orang yang mengkotori dirinya. Artinya jamaah rahimani wa rahimakumullah, manusia berada dalam dua kutub. Kutub ketaatan dan kutub pembangkangan. Ketika Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah berikan sifat kepada manusia itu dua. Sifat takwa, tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dan sifat dia itu bangkang kepada Allah dan Rasulnya. Dan dua kutub ini tidak akan pernah ketemu. Kutub ketakwaan dan kutub pembangkangan gak pernah ketemu. Sampai kapanpun gak pernah ketemu. Bahkan mereka saling tarik menarik. Kalau kutub ketakwaannya kuat, maka sifat pembangkangannya akan berkurang. Kalau sifat pembangkangannya kuat, sifat ketakwaannya akan berkurang. Tinggal mana yang paling kencang, sehingga munculnya sebuah sifat ketakwaan saja, ataukah pembangkangannya yang muncul sebagai hal yang dominan. Maka sekali lagi, setiap kita menyiapkan diri kita masing-masing dengan penuh ilmu, bahwasannya apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita semuanya. Itu pokok yang ketiga. Kemudian pokok yang keempat, kata beliau hafizahullah taala, an yuhayyi'a nafsahu bima'rifati ahkamis siyam. Setiap hamba tatkala menyambut bulan Ramadan, dia harus menyiapkan diri untuk mengetahui hukum-hukum seputar puasa. Dia harus belajar. Walaupun puasa itu terus berjalan setiap tahun, tapi kadang kita lupa. Kadang kita gak mengetahui hukum-hukum terkait dengan puasa. Sesuatu yang dikira itu merupakan suatu yang membatalkan puasa, dikiranya tidak membatalkan puasa. Sesuatu yang sebenarnya itu dibolehkan di dalam orang berpuasa, dikategorikan sebagai hal yang membatalkan puasa. Sesuatu yang dimana sunnah, sesuatu yang dimana haram, sesuatu yang dimana diwajibkan, dia nggak mengetahui itu semuanya, karena dia nggak mengetahui terkait dengan hukum-hukum seputar puasa. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun." Wa man ahsanu dinan, dan siapakah orang yang paling baik agamanya, mimman aslama wajhahu lillah, melainkan mereka adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia adalah orang-orang yang baik. Artinya dia menyerahkan dirinya kepada Allah secara murni, secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengatakan pentingnya seorang untuk mengetahui ilmu terkait dengan hukum-hukum sebelum dia melakukan sebuah amalan tersebut. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, man abidallaha bighairi ilmin kana yufsidu aktsaru mimma yuslih. Seseorang yang beribadah kepada Allah tanpa ada ilmu, merusaknya lebih dominan dibandingkan memperbaikinya. Kita harus berilmu. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-amilu bila ilmin kasair bila dalil. Seseorang yang beramal tanpa ada ilmu, bagaikan orang yang berjalan tanpa ada petunjuk. Ya. Contoh ketika seorang berjalan mengendarai mobilnya ke sebuah tempat yang dia nggak tahu,
kemudian gak ada petunjuk GPS, tidak ada petunjuk lauha-lauha alias papan-papan, nama tempat dan sebagainya, mungkin dia akan kesasar. Maka seorang tatkala beribadah, berpuasa, tidak mengetahui terkait dengan hukum-hukum seputar puasa, maka akan menyesatkan dia, maka akan menjadikan puasanya sekedar puasa-puasaan. Puasanya dia berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita betul-betul menggunakan waktu-waktu yang tersisa ini, kita manfaatkan dengan manfaat yang betul-betul kembali kepada kita semuanya. Mari kita belajar terkait hukum-hukum seputar puasa. Masih ada 1 minggu. Kita browsing di Google, banyak itu. Kalau tidak, kita beli buku terkait dengan puasa, sangat murah sekali. Ada buku singkat seputar puasa, ya, kita beli, dan manfaatnya akan menjadikan puasa kita bermakna. Jadikanlah puasa ini lebih baik dibandingkan puasa-puasa yang sebelumnya. Jadikanlah Ramadan ini seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita semuanya, sehingga kita betul-betul menyiapkan diri kita secara sebaik-baiknya, sehingga betul-betul kita menjadi orang-orang ketika keluar daripada Ramadan, kita terbentuk sebuah jiwa al-muttaqin, jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sebuah motivasi kepada kita, memberikan sebuah hazanah keilmuan wawasan bagi kita semuanya di dalam kita menyambut bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.